Halo semua, selamat datang kembali di tutorial React. Oke, lanjut lagi masih tentang React Router. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang props ya. Props yang ada di React Router DOM ini gitu. Props yang diberikan oleh root ini ataupun yang dipunyai oleh si root ini ya. Nah, yang pertama itu yang kemarin ya, yang udah sempat disinggung tentang exact ya. Nah, props ini membuat root yang dibaca di sini sesuai, harus tepat seperti ini gitu kan. Jadi misalnya about, walaupun ada slashnya, dia tidak akan disamakan oleh si slash saja gitu. Nah, selain itu ini juga bisa kita bisa exactnya kalau mau dihilangkan sih sebenarnya bisa gitu. Tapi ini kita kasih opsi yang terakhir ya kan, sebelum not found itu. Jadi karena sebenarnya switch di sini adalah fungsinya nggak jauh beda dari switch JavaScript ya. Ini pertama dia ngebaca dulu about apakah sesuai, kalau nggak sesuai baru pindah ke yang root ini, apa sesuai baru ditampilkan itu. Nah, contoh nih ya, saya tanpa exact tapi untuk yang slash saya jadikan terakhir urutannya ya, urutannya. Nah, kalau saya ketik about maka akan ke halaman about ya, sesuai. Nah, kalau saya langsung saja tanpa slash tanpa pet ya, langsung ke URL utama, dia langsung ke home. Nah, itu. Jadi exact ini bisa dihilangkan untuk keadaan seperti ini ya, jika URL yang mungkin akan ditimpa itu ditaruh di akhir. Exact juga berlaku untuk keadaan seperti ini. Saya contohkan, misalnya saya ingin pergi ke halaman about slash first misalnya ya kan. Nah, kalau misalnya keadaan sekarang URL ini masih akan di routing ke komponen about ya, gitu kan, karena dia ada about-nya sendiri. Nah, kalau di sini saya pakaikan exact, nah ya, maka ketika pergi ke halaman about ini ya, nah ini dia tidak akan di redirect ke halaman about ya kan, di sini udah berganti halaman home. Nah, dan juga kalau saya tambahkan lagi di sini exact ya, halaman yang rootnya yang home, maka ini akan ke not found gitu. Jadi pertama-tama teman-teman harus perhatikan dulu exact ini juga berlaku urutan ya. Si root ini berlaku urutan. Jadi misalnya yang pertama dia tidak cocok, nah kita baca yang kedua apakah cocok. Kalau tidak ada yang cocok sama sekali baru yang not found ya kan. Nah, ini saya akan coba pindahkan ke ini ya, ke atas dengan pakai exact. Nah, saya coba sekali lagi about first, maka halamannya masuk ke halaman not found, kecuali kalau di sini hanya dituliskan about persis seperti yang ada di root, maka ini akan pergi ke halaman about ya. Kalau slash aja, halaman utamanya adalah home. Oke, props selanjutnya untuk si root ini, jadi kita untuk mendeklarasikan komponen di dalam ya, sebenarnya ada beberapa cara ya. Saya coba di sini ada kita dengan menggunakan keyword props komponen ya. Kan di sini komponen bisa kita langsung masukkan home gitu. Nah, selain komponen, saya coba akan tambahkan di sini render. Dan juga akan saya tambahkan di sini namanya children ya. Oke, nah untuk masing-masing ini sebenarnya sama teman-teman fungsinya ya. Untuk ngerender ini dengan cara menambahkan komponen render atau children, nah ini sama sebenarnya. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu di antara ini gitu ya kan. Di sini saya akan coba ya. Pertama pakai yang komponen dulu ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini berjalan ya. Saya coba pakai yang render. Yang render juga jalan. Pakai yang children juga jalan ya. Oke, nah. Terus perbedaan dari ini adalah, jadi gini, ketika kita render props, ketika kita render root ini ya, maksudnya ketika kita membuat root dengan komponen tertentu, komponen tersebut juga akan menerima props dari root. Nah, sini saya akan contohkan ya.
di sini di home saya sudah kasih props ya, saya konsol di sini. Dan juga di halaman about akan saya coba juga props ya di sini ya. Nah, seperti ini, dan akan saya coba metode yang pertama. Ya kan? Nah, metode yang pertama ini. Oke. Kita lihat di sini di halaman home. Nah, di sini ternyata kosong teman-teman. Si objeknya tidak ada gitu. Ya kan? Nah, saya akan coba metode yang kedua, itu pakai komponen. Ya, komponen. Kita coba refresh. Nah, di sini kita dapat beberapa props dari root gitu kan, ada history, ada location, ada match, ya kan. Saya coba ke halaman ini ya, ke halaman about ya. Saya coba pakai metode seperti ini, komponen about. Saya hilangkan dulu seperti ini ya. Saya coba ke halaman about. Nah, sama juga ini mendapatkan props dari root ya, ada history, ada location, ini path name-nya about, ada match ya. Jadi ini adalah props yang diberikan root kepada komponen children-nya ya gitu. Oke, nah baik untuk metode render dan children pun akan sama ya teman-teman, mereka akan menerima props dari root-nya gitu. Yang perbedaan tadi, ketika kita memakai yang metode ini menjadikan langsung children-nya, maka si home ini tidak akan menerima props dari root, ya kan. Nah, itu jadi nanti di sini kita bisa manfaatkan props-nya ini dari root ya. Misalnya mau ngecek ke halaman apa, ngecek path name-nya apa, seperti ini gitu. Selanjutnya saya lupa di sini ya, untuk komponen render dan children juga kita bisa masukkan fungsi di sini. Saya akan contohkan satu lagi ya. Seperti ini komponen home ya. Saya masukkan nilainya adalah fungsi untuk return komponen home. Seperti ini ya. Seperti ini. Saya akan coba refresh. Ya. Betul, nah, makanya halaman home ya. Halaman home. Nah, ternyata kalau kita pakai fungsi di sini juga returnnya null. Jadi objeknya kosong. Nah, makanya kalau kita pakai fungsi di sini ya, di komponen di sini, maka akan ada props dari root-nya. Jadi saya akan namakan root props ya. Ini akan saya coba masukin ke halaman home sebagai props-nya. Saya langsung pakai split operator ya. Nah, seperti ini. Jadi, nah, kalau udah seperti ini, maka si home akan kembali menerima props yang diberikan dari root. Seperti tadi, ada history, ini saya refresh, nah, ada history, location, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, metode ini pun komponen bisa dilakukan di render dan children. Jadi, misalnya di sini kita akan nge-return fungsi. Nah, ini akan sama teman-teman baik di render maupun di children ya. Saya akan coba pakai yang render. Nah, ini sama, nge-return juga seperti ini. Saya coba di children ya. Ini juga sama teman-teman. Oke, jadi ada beberapa pilihan yang bisa dipakai ya, langsung di sini seperti ini. Bisa pakai komponen, bisa pakai render, atau bisa pakai children. Yang penting harus diperhatikan adalah jika nanti butuh props dari root, maka bisa digunakan yang metode metode komponen, render, atau pakai children. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang tentang props yang ada pada React Router. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.